Ya, dari rilis BMKG sendiri kita juga mengetahui ya Rati ya, ini sejak dari Maret, April tuh sebetulnya sudah terdeteksi. Kita sekarang udah di bulan Juni dan nanti masuk ke dalam musim kemarau. kabarnya sampai ke bulan Juli ya kabarnya. Iya, ini juga harus diantisipasi oleh masyarakat ya, karena mungkin sejumlah daerah akan mengalami kekeringan. Nah, bicara kekeringan, kami ada informasinya juga nih pemirsa, ratusan hektar sawah milik petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terancam rusak dan gagal panen akibat kekeringan yang melanda hampir 6 bulan terakhir, sehingga pasokan air ke lahan persawahan tidak terpenuhi dengan baik. Pasokan air dari sungai yang mengalami kekeringan tersumbat oleh sampah, sehingga pasokan air tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan di lahan persawahan para petani. Kondisi ini terjadi sejak 6 bulan terakhir, sehingga tanaman padi milik para petani tidak tumbuh dengan baik dan membuat para petani harus merugi. Bahkan, guna memenuhi kebutuhan air di lahan sawah miliknya, para petani harus menggunakan mesin penyedot air. Guna mengantisipasi kekeringan dalam waktu yang panjang, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan normalisasi di sungai yang kondisinya sebagaimana kita lihat banyak sampah di ya. layar kaca ini ya. Ya sampah juga, kering tapi juga. Pendangkalan juga, Iya kan? Karena ya miris, sudah cukup lama, 6 bulan, tidak waktu yang sedikit. Bahkan ini juga berdampak terhadap mata pencarian dari warga sekitar ya. Tidak bisa panen. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini. Nanti akan ada rekan kami, Suryo Daryono, yang akan berbincang langsung dengan pihak BMKG. Suryo, selamat pagi. Apa informasi yang akan Anda berikan saat ini? Ya, terima kasih Maria dan pemirsa. Saat ini saya berada di area persawahan di Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan hektar terdampak kekeringan sejak 6 bulan yang lalu hingga saat ini. Aliran persawahan tidak dapat dialirkan akibat pendangkalan kali Cikarang yang tidak tersalur ke irigasi para petani. Akibatnya 160 hektar persawahan ini terdampak kekeringan dan juga gagal panen. Kita saksikan langsung area persawahan di belakang saya ini, dan tanah-tanah sudah mengalami keretakan di area persawahan yang berada di Kecamatan Karangbahagia, dan padi-padi ini tidak terlihat subur akibat kekeringan, kekurangan air untuk menyuburi tanaman padi di area ini. Dan kita langsung tanyakan kepada para petani yang ada di area persawahan ini, kepada Bapak Nasar. Pak Nasar, bisa diceritakan kondisi lahan persawahan ini seperti apa nih? Ya, saya menginformasikan yang sebenarnya. Informasi air ini terlambat dari hulu. Pendangkalan kalinya lambat, pengerukan penanganan dari pemerintah, dan administrasi masyarakat telah mengusulkan berkali-kali. Dampak hulu di depannya penuh dengan sampah dan pendangkalan. Jadi air lambat sampai ke hilir. Dari sekitar wilayah di Karanganyar itu banyak petani-petani yang mengeluhkan air. Setelah itu ya perlu penanganan, minta bantuan dari pemerintah pusat, dari hulu, dari Lemah Abang sampai ke Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, dari 4 desa itu yang kekeringan, dampak kekeringan. Saya cuma menyampaikan itu aja, yang terbaik normalisasikan airnya yang benar-benar sampai tujuan yang masyarakat inginkan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak yang kekeringan ini penanganannya lambat gitu. Dari pengairannya cukup mendiskusikan keprihatinan petani. Yang itu yang saya sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf sesuai dengan keadaannya. Ya, begitu pemirsa, wawancara dari petani yang terdampak kekeringan di wilayah Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suryo. Baik, Suryo, terima kasih atas informasinya. Pantauan langsung Anda ya, dan juga kita sudah mendengarkan
suara dari masyarakat khususnya petani yang terdampak. Nah, yang terdampak juga. Kalau kita tadi retak-retaknya parah, Vi. cukup prihatin sih. Iya, iya. Kan? Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Nanti kita akan Betul. mendalami juga dengan Bapak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Mas Fadil dan Mbak Kamarate. Iya, Pak, ini kalau melihat mungkin prediksi dari BMKG, kekeringan, kemarau, ataupun El Nino ini akan terjadi berapa lama Pak kira-kira? Kalau kita lihat dari prediksi BMKG, sebenarnya El Nino ini atau fenomena suhu muka laut di atas kondisi normalnya ini kira-kira sampai akhir tahun. Karena kita melihat saat ini itu masih El Nino lemah, dan ini masih terus naik untuk indeksnya. Sekarang masih 0,81. Kira-kira begitu. Oke, ini sudah terpantau dari bulan apa Pak? Dan apakah memang setelah Juni, Juli ini masih akan ada kekhawatiran buat masyarakat, terutama mereka yang mungkin mengharapkan pasokan air ya untuk kebutuhan sehari-hari Pak Guswanto? Usai jeda pariwara berikut ya Pak Guswanto, kita elaborasi lebih lanjut. Kami akan kembali sesaat lagi.